Hasil kerja keras presiden-presiden Indonesia. Selama 75 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah dipimpin oleh 7 presiden. Dan tak dapat dipungkiri, kemajuan demi kemajuan yang dirasakan oleh Indonesia saat ini tidak lain dan tidak bukan ialah juga karena jasa presiden-presiden Indonesia tersebut. Tak dapat dipungkiri, sosok pemimpin atau kepala negara di Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam susunan pemerintah. Dari masa ke masa, presiden-presiden Indonesia memiliki prestasi baik semasa menjabat. Prestasi itu pula yang sampai saat ini masih membawa nama baik untuk bangsa besar ini. Lantas, apa sajakah prestasi baik yang telah ditinggalkan oleh presiden-presiden Indonesia semasa menjabat? Yang pertama adalah Presiden Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia ialah Insinyur Soekarno atau yang terkenal dengan nama Bung Karno. Kemerdekaan Indonesia adalah pencapaian terbaik yang telah diberikan Soekarno kepada rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat internasional. Untuk itulah dirinya dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Soekarno jugalah yang pertama kali mencetuskan ide kebangsaan yang sangat luar biasa mengenai Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Presiden Soeharto. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Muhammad Soeharto adalah presiden kedua Indonesia. Dan beliaulah satu-satunya presiden dengan masa jabatan lebih dari 30 tahun. Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena pencanangan program pembangunan dengan repelita atau rencana pembangunan selama 5 tahun. Selain itu, dibalik sosoknya yang penuh dengan kontroversi, Presiden Soeharto ternyata berhasil membuat Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil meluncurkan satelit, yaitu satelit Palapa A1 pada tanggal 9 Juli 1976. Yang nomor 4 ada Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Presiden Habibie, Presiden Indonesia yang keempat dengan masa bakti tahun 1999 sampai tahun 2001, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid adalah sosok guru bangsa yang karismatik yang akrab disapa dengan nama Gus Dur. Gus Dur mendapat julukan sebagai Bapak Pluralisme bukan tanpa sebab. Julukan tersebut muncul lantaran semasa dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Gus Dur lantang membela keberagamaan Indonesia. Hal itu semata-mata karena kecintaannya terhadap keberagamaan dan tak mengenal unsur perbedaan. Di samping itu, salah satu keberhasilan Gus Dur semasa menjabat sebagai presiden yaitu menumbuhkan ekonomi Indonesia dari angka -3 hingga menjadi 7,5% dalam kurun waktu 2 tahun. Yang selanjutnya adalah Presiden Megawati. Presiden Republik Indonesia yang kelima adalah Megawati Soekarno Putri. Megawati menjadi wanita pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Di masa kepemimpinannya pada tahun 2001 sampai 2004, Megawati berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Salah satunya ialah berdirinya sebuah lembaga negara yang bersifat independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang nomor selanjutnya ada Presiden SBY. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden ke-6 yang dipilih langsung oleh rakyat dan menjabat selama 2 periode. SBY ini juga telah meninggalkan jejak prestasi bagi bangsa Indonesia. Di antaranya adalah pertama kali sepanjang sejarah harga BBM diturunkan hingga 3 kali pada tahun 2008 sampai tahun 2009. Jejak baik SBY lainnya adalah memberikan pendidikan gratis dengan menerapkan pembebasan biaya sekolah melalui bantuan operasional sekolah atau BOS.
Yang terakhir ada Presiden Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo yang hingga kini masih menjabat sebagai Presiden Indonesia di periode pemerintahnya yang kedua hingga tahun 2024 mendatang. Pria yang kental dengan logat Jawanya ini terkenal dengan gaya belusukannya. Beragam kebijakan telah diluncurkannya demi meningkatkan kekuatan ekonomi dan kemandirian ekonomi bangsa. Salah satu kebijakan Jokowi yang terbilang tak biasa yaitu keberhasilannya dalam mengambil alih PT Freeport yang selama puluhan tahun ini dikuasai oleh asing. Keseriusan Jokowi dan jajarannya dalam mengembalikan kekayaan Ibu Pertiwi membuahkan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal lain yang telah sedang dilakukan oleh Jokowi ialah menggenjot berbagai pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Karena dirinya berkeyakinan seiring dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Sahabat, setiap pemimpin pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan dalam kiprah memimpinnya. Namun kita harus menyadari bahwa ada banyak jasa dan kehebatan yang telah diperbuat oleh putra-putri terbaik bangsa. Dalam hal ini adalah para presiden-presiden kita dalam memajukan negara tercinta kita, Indonesia. Lalu dari ketujuh presiden-presiden tersebut, siapakah yang menjadi presiden paling favorit di mata teman-teman? Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Kepada negara dan bangsa yang segera membangun. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Tiap bangsa harus mengandalkan pada sumber daya manusia terbarukan, meningkatkan daya saingnya. Karenanya saya merasa bersyukur Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragama, dalam berbudaya, dalam berasal usul etnis, dalam berbahasa dan sebagainya. Saya akan menggebrak kalian seperti biasanya berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologis kita. Jika tidak siap, silakan kalian pergi. Berani atau tidak jalankan perjuangan ini. Marilah kita menjadi bangsa yang optimistik dan jangan yang pesimistik. Insya Allah Indonesia yang kita cintai ini di abad 21 ini akan maju. Pancasila adalah rumah kita bersama. Rumah bersama kita sebagai saudara sebangsa setanah air. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Jangan ragu, jangan pernah ragu untuk maju. Karena kita mampu jika kita bersatu.